Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Untuk para muhibbin Ba'alwi, para budak Ba'alwi yang hatinya sudah mati karena kejahatan yang dilakukan oleh oknum Habib Yaman al-Ba'alwi ini dianggap sebuah kebenaran. Jadi di mata para budak itu, para Habib Yaman Bani Ba'alwi ini tidak punya kesalahan, padahal mereka itu adalah manusia biasa. Kalau manusia biasa, ya, maka pasti punya kesalahan, pasti punya dosa, pernah melakukan dosa. Ya, kalau Nabi jelas tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa karena maksum. Lah ini orang biasa, Habib itu orang biasa, bukan keturunan Nabi. Ya, lah kok dianggap seperti Tuhan? Memang kalau sudah mati hati ya begitu. Oleh karenanya, ya, walaupun hidayah kesadaran seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebuah hidayah itu bisa lantaran nasihat, lantaran bukti, data dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya saya akan menyebutkan deretan daftar kejahatan yang pernah dilakukan oleh oknum Habib Yaman Bani Ba'alwi. Banyak sekali, bahkan tidak bisa sampai dihitung. Dan saya menampilkan daftar kejahatan Habib Yaman Bani Ba'alwi bukan hanya sekedar omong kosong, tidak, tapi nanti saya akan tampilkan data-datanya, link-linknya. Insya Allah akan saya tampilkan di deskripsi video saya. Banyak sekali, ya. Melek, ayo melek ya para budak. Yang pertama, Habib Cabul, di mana ini terjadi di daerah Madura, Jawa Timur, ya, di mana Habib ini, dan saya mengikuti betul peristiwa ini ya, dan Habib ini memiliki sejenis pondok pesantren lah untuk menampung anak yatim dan duafa, ya, namanya Habib Yusuf Al-Kaf. Ini mencabuli dua santrinya yang awalnya adalah dirayu dengan rayuan nyuruh pijat, kemudian diembel-embeli berkah, dan itu terbukti tidak fitnah belaka, terbukti, dan terbukti sampai saat ini Yusuf Al-Kaf ini masih di penjara karena memang terbukti dia mencabuli dua istri santrinya. Gitu loh ya, dua santrinya. Kalau mencabuli istrinya ya nggak mungkin, wong istri sah kok mencabuli, enggak ya. Ini mencabuli dua santrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangganya, KDRT, dan berita ini viral sampai saat ini ya, padahal sudah berjalan beberapa bulan. Habib Ali Jindan itulah pelakunya, di mana aksi bejat Habib Ali Jindan ini langsung dibongkar oleh istrinya yang keberapa itu, Zeda Salim. Ya, Zeda Salim mengaku mengalami KDRT, bahkan mohon maaf, ya, mohon maaf. Ketika berhubungan badan, Zeda Salim ini disuruh untuk menggunakan alat kontrasepsi,
dia tidak hamil lah, ini kan kurang ajar, bejat ya. Habib Ali Jindan, yaitu beritanya viral itu. Kalau nggak percaya, hei budak, ya search saja di Google, nanti akan muncul, di YouTube juga muncul, di Facebook juga muncul, nanti Anda akan tahu. Kemudian yang ketiga, Habib yang pernah tersandung masalah narkoba, terlibat kasus narkoba. Habib Rizik ditangkap polisi karena Habib terlibat kasus narkoba. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa anggapan para budak bahwa Habib itu adalah orang yang suci, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, itu salah besar. Manusia kok mereka. Yang keempat, Habib yang menganiaya di bawah umur, di mana ini juga sempat viral sampai disadui ya kepalanya pakai dengkul, Bahar bin Smith dulu ya. Kemudian yang kelima, Habib yang pernah menipu uang ya, dimana kronologinya Habib Hussein ini membayar sesuatu yang dibeli, entah itu rumah apa itu ya. Ini bayarnya pakai cek kosong. Penipuan. Ini penipuan, dan di Google ini pasti ada karena beritanya juga viral. Kemudian yang keenam, daftar deretan kejahatan yang dilakukan oleh Habib Yaman Bani Ba'alwi adalah Habib yang pernah menipu orang dengan bawa kabur emas. Ya, jadi Habib ini disebut dengan Habib Ja'far dan terbukti bersalah sampai dibui 2 tahun kok. Jadi pura-pura beli rumah, akhirnya bawa kabur emas. Ini kan kurang ajar, bejat sekali. Ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi perbuatannya ini merendahkan derajat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, ini kalau para budak Ba'alwi, budak Habib Yaman Bani Ba'alwi ini tidak percaya bahwa Habib ada yang murtad. Nggak ada itu, mau wajel, nggak ada yang murtad. Kata siapa nggak ada yang murtad? Ada ya. Dan bahkan jadi pendeta Kristen kalau di Islam, menjadi ulamanya Kristen, menjadi kiainya Kristen, namanya Habib Assegaf. Apakah kalau sudah begini, para budak Ba'alwi, mohon maaf saya panggil budak ya, mohon maaf kalau tidak berkenan, karena memang ini satu kata yang pantas lah. Ya, para budak Ba'alwi, ya, tolong di Google Habib Assegaf, pendeta Kristen Habib Assegaf, pasti muncul. Kalau muncul, apakah tetap Anda mengatakan bahwa Habib itu tidak ada yang murtad? Kalau tetap mengatakan bahwa Habib tidak ada yang murtad, berarti Anda, mohon maaf, buta hati dan buta mata. Kemudian yang kedelapan, Habib, ada oknum Habib yang pernah melakukan kejahatan berupa klitik. Kalau klitik itu begal ya, namanya Habib Abdullah ya, dan itu sempat ditangkap masa itu ya. Kemudian yang ke-9 ya, kemarin yang beritanya beberapa 2 bulan yang lalu, entah berapa itu, 2 bulan yang lalu lebih, di Kalimantan ini ada Habib yang memperkosa 16 santrinya. Ini kurang ajar loh.
Dan ini sempat saya bahas di channel saya dulu, belum di Bennett karena ulah Alwi, Gus Ahong. Ini viral ini. Kemudian yang ke-10 yang kemarin itu di Cirebon, Habib Toha bin Yahya itu merebut istri orang lain di kos, di rumah milik yang meminjami, yang meminjami itu kurang ajar kan, di majelis taklimnya kan kurang ajar kan, merebut istrinya orang yang rela memberikan rumahnya untuk tempat berteduh. Lah kok istrinya sendiri diembat. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kemudian yang ke-11 yang dulu itu pernah juga saya bahas, ada seorang oknum Habib, marganya Hinduan itu. Ada seorang Habib yang hutang kepada jamaahnya berapa? 500 juta itu. Kok ketika ditagih, malah Habib ini berpikiran punya strategi bejat untuk membunuh jamaah yang menghutanginya. Akhirnya ketiga santrinya ini diprovokasi dan agar membunuh orang yang menghutanginya, jamaah yang menghutanginya. Akhirnya dibunuh, kemudian tidak cukup di situ. Setelah dibunuh dimasukkan mobil, kemudian mobilnya terbakar. Kurang ajar, bejat. Banyak sekali lah. Ya, banyak sekali yang tidak terekspos. Ya, banyak sekali saya sebutkan. Wah, nanti jangan-jangan mati mendadak para budak ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua para sahabat selalu dijaga oleh Allah, selalu diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa selalu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dilarang, mana yang diperintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.